616 SV24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara 11 yaitu MapLibre. MapLibre sendiri merupakan library pemetaan open source yang digunakan untuk menampilkan peta interaktif pada aplikasi mobile dan web. Nah, penggunaan MapLibre Android SK di sini digunakan untuk menampilkan peta, marker, dan lokasi pengguna secara real time. Pembuatan aplikasinya dilakukan melalui tahapan konfigurasi dependensi, izin lokasi, dan pengelolaan lifecycle peta. Di sini terdapat dua dependensi yang ditambahkan, yaitu MapLibre dan Google Play Service Location API. Nah, dependensi MapLibre di sini digunakan untuk mengintegrasikan MapLibre Android SDK ke dalam aplikasi. Sedangkan dependensi ini digunakan untuk mengakses Google Play Service Location API sehingga Push Location Provider Client bagian sini itu dapat mengambil lokasi pengguna. Terus dependensi di sini juga digunakan untuk mendapatkan last known location, mendapatkan update lokasi secara real time dengan location request, dan mengatur posisi akurasi lokasi. Nah, tanpa adanya dependensi ini, aplikasi tidak dapat mengambil lokasi pengguna, menambahkan marker lokasi pengguna, dan tidak dapat ditampilkan seperti ini. Kemudian virtual real-time tracking itu tidak akan berfungsi. Selain itu, pada Android Manifest ini perlu ditambahkan beberapa permission, yaitu Internet, Access Network State, Access Cross Location, dan Access Find Location. Nah, akses internet ini digunakan agar aplikasi itu dapat mengakses internet karena MapLibre itu memerlukan pengunduhan tile peta dari server, mengambil style peta dan mengambil research online lain sehingga itu membutuhkan interkoneksi dengan internet. Kemudian akses network state ini digunakan untuk mengestek status jaringan apakah perangkat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi itu terhubung ke internet atau tidak, atau jaringan yang digunakan itu merupakan jaringan WiFi atau seluler, dan dia memastikan peta tidak memuat tile ketika online. Jadi aplikasinya berjalan itu ketika status internetnya tuh online, bukan offline. Nah, di sini akses cross location itu digunakan untuk memperkirakan lokasi dari pengguna. Jadi akses lokasi penggunanya. Kemudian akses find location ini digunakan untuk mendapatkan lokasi yang akurat berdasarkan GPS dari perangkat yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. Nah, pada main activity ini terdapat onGrid. onGrid ini dia menginisialisasi MapLibre, kemudian mengaktifkan binding untuk mengakses layout, terus menginisiasi push location client yang digunakan untuk mengambil lokasi pengguna tadi, dan memanggil mapnya, kemudian mengecek apakah aplikasi ini sudah diizinkan untuk mengambil lokasi atau belum. Kalau belum itu akan memunculkan location permission yang bisa dipilih pengguna apakah dia mengizinkan untuk pengaksesan lokasi, aplikasi mengakses lokasi pengguna atau tidak. Kemudian di sini terdapat setup buttons untuk mengatur aksi pada tombol button zoom in dan zoom out ketika diklik. Jadi di sini terdapat pengaturan kamera dengan animated kamera. Itu kameranya akan melakukan update zoom in ketika
user klik pada button zoom in dan akan melakukan zoom out ketika user melakukan event klik atau aksi klik pada button zoom out. Nah, terus di sini ini digunakan untuk akses permissionnya, mengecek izin akses mengakses lokasinya itu sudah diizinkan atau tidak. Kemudian request location permission ini yang tadi digunakan untuk meminta izin lokasi kepada pengguna. Private find init map ini untuk memanggil map view secara asinkronus. Terus terdapat shortcode yang digunakan untuk menetapkan style peta. Di sini Mably camera position ini untuk mengatur kamera awal, di mana kamera position awalnya itu berada di Jakarta. Jadi dideklarasikan menggunakan kode latitude dan longitude titik lokasi tersebut. Nah, di sini juga dilakukan suatu fungsi untuk mengambil last known location dan menambahkan marker lokasi penggunanya. Nah, markernya itu dia ditambahkan dengan add marker, fungsi add marker di sini. Kemudian ini ada life cycle yang digunakan dalam aplikasi ini. Terdapat on start untuk memulai aplikasinya yang akan dibuat ketika memulai aplikasi. Juga terdapat on resume yang jika ada izin lokasi itu akan melakukan pembaruan lokasi. Kemudian ada on pause yang digunakan untuk menghentikan update lokasi, on stop, on low memory, on destroy yang digunakan menghentikan update lokasi jika masih berjalan. Kemudian ada on save intent state. Ini digunakan untuk menyimpan state map view ketika terjadi rotasi atau perubahan konfigurasi. Nah, lifestyle ini diperlukan agar peta tidak error, tidak crash, dan tidak menyebabkan memory leak. Nah, kemudian di sini ini adalah aplikasinya yang menampilkan titik lokasi saya, marker berdasarkan hasil last location. Nah, karena ini tidak terhubung dengan internet, makanya lokasi yang ditampilkan merupakan lokasi yang ditambahkan dari location ini. Nah, ini dengan klik set location. Jadi, lokasi yang ditampilkan itu merupakan lokasi yang di-set lokasinya pada bagian ini. Nah, ini tampilan lokasi yang sudah di-set sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.